Anak-anak Allah yang sejati itu akan tetap tinggal di dalam Kristus. Nah, di dalam bentuk aslinya, di dalam bahasa aslinya, bentuknya ini adalah active present. Dan itu artinya terus menerus tinggal. Ya bukan tinggal kemudian keluar nanti balik lagi begitu, tidak seperti itu. Tapi terus menerus tinggal di dalam Kristus. Dan sekaligus ini adalah satu bentuk perintah, imperatif. Satu perintah untuk kita tidak main-main terhadap hal ini, untuk kita tetap tinggal, terus menerus ada di dalam Kristus. Bagaimana pelaksanaannya? Bapak Ibu, saya sudah pernah katakan di sini, Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia. Dan ketika dia kembali ke surga, dia sudah meninggalkan dunia ini, tidak ada lagi di sini. Tidak ada lagi. Mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita. Tetapi kepada kita diberikan firman yang tertulis. Maka tinggal di dalam Kristus, saya akan katakan sebagai tinggal di dalam firman. Tinggal di dalam Kristus berarti tinggal di dalam firman. Terus menerus ada di dalam firman. Bapak Ibu jangan remehkan kitab suci. Kitab suci itu bukan untuk kita bawa hari Minggu saja. Kitab suci bukan kita untuk bawa pada waktu PA saja, datang ke gereja saja. Bukan. Kitab suci diberikan kepada kita supaya kita itu bisa terus menerus tinggal di dalam firman. Karena itu adalah ciri dari anak-anak Allah yang sejati. Kalau ini ada pada kita, maka dikatakan di dalam ayat yang ke-28 ini, tidak usah malu. Kita tidak usah malu pada waktu Kristus datang yang kedua kali. ESV, English Standard Version, bahasa Inggris, memakai kata shame untuk malu, bukan shy. Kalau shy itu malu-malu, Bapak Ibu ya. Ketemu sama orang yang nggak dikenal malu-malu begitu ya. Anak kecil kalau disuruh salaman sama orang dewasa yang dia nggak kenal, dia mendingan ngumpet di balik kaki mamanya begitu daripada salaman. Itu malu-malu. Tapi ini memakai kata shame. Shame itu bicara apa? Satu perasaan malu karena dia tahu dia bersalah. Dia menyembunyikan kesalahan dan kemudian akhirnya ketahuan. Bapak Ibu, ketika Yesus datang kedua kali dinyatakan, dia akan menjadikan semuanya terang. Itu tadi ayat yang kita baca di votum kan ya, di bagian awal ibadah kita. Dia akan menjadikan semuanya terang, tidak ada yang tersembunyi lagi. Pada waktu itu akan jelas siapa sesungguhnya siapa. Siapa itu siapa akan jelas pada waktu Kristus menyatakan diri yang kedua kali lagi. Pada waktu itu tidak ada sesuatu yang dapat kita sembunyikan. Saya membayangkan ketika Kristus datang yang kedua kali, akan ada beberapa respon. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang menolak Kristus semasa hidupnya, mereka tentu akan ketakutan. Karena Kristus datang tidak menutupi kemuliaannya. Dia akan datang dengan segenap kegemilangannya, dengan segenap kemuliaannya, dan kemuliaannya itu adalah kekudusannya. Dan kekudusannya itu adalah kekudusan yang menghakimi orang-orang berdosa yang tidak mau percaya kepada Kristus. Pada hari terakhir memang harus takut, memang harus gemetar. Tapi orang percaya bagaimana? Saya rasa tetap akan ada dua respon. Ada orang-orang percaya yang ketika melihat Kristus datang, masih hidup pada waktu Kristus datang, melihat Kristus datang, mereka akan sukacita. Kenapa? Karena memang seumur hidup mereka menanti-nantikan Kristus. Seumur hidup mereka memang ingin bertemu dengan Kristus. Paulus itu mengatakan, kalau boleh pilih, aku pilih mati dan bersama-sama dengan Kristus. Satu kerinduan yang paling besar bagi dia, bukan di dunia ini, tetapi bersama-sama dengan Kristus, memiliki relasi yang tidak lagi ada batas dengan Kristus. Tapi ada respon yang kedua dari orang-orang percaya. Itu orang-orang yang meskipun percaya, diselamatkan betul, tetapi tidak sungguh-sungguh hidup bagi Kristus. Pada waktu itu juga akan menjadi jelas. Hati nuraninya akan mengatakan kepada dia, selama ini kamu menyia-nyiakan anugerah. Tuhan sudah begitu baik kepadamu, tetapi engkau sudah melanggar begitu banyak hal. Berkali-kali Tuhan mendorong kamu untuk mengerjakan kehendaknya, tetapi engkau menolak. Berkali-kali Tuhan memberikan kesempatan kepadamu untuk engkau melayaninya, tetapi engkau mengabaikan hal itu. Dan sekarang sudah terlambat. Engkau harus menghadap kepada Kristus. Tetap diselamatkan iya, tapi datang kepada Kristus dengan shame, dengan malu karena bersalah kepada Kristus. Ini yang dinyatakan. Kalau kita sungguh-sungguh adalah anak Allah yang sejati, tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam firman, mengerjakan kehendak Tuhan itu, maka kita tidak akan malu. Tentu kita tidak mungkin mengerjakan hal itu secara sempurna, tetapi kita tahu kita berusaha yang terbaik untuk kita mengerjakan hal itu, sehingga kita tidak akan mendapat malu pada waktu itu.